Sebelumnya selamat sore kepada para juri semua yang ada di para penguji sekalian, kepada Bu Madia sendiri yang tadi saya salah konfirmasi, kepada Bu Feni dan juga Pak Akdar. Baiklah, sekarang ini saya akan mengambil judul mengenai analisis semiotika Roland Barthes dalam karakter film The Teacher. Latar belakang saya adalah kenapa saya mengambil film ini, karena di film tadi sudah kita lihat sepintas bahwa di mana sih karakter dalam pendidik yang benar itu dalam jalan ceritanya yang ada tentang guru ini sebetulnya sudah nggak ngajar lagi, cuman gara-gara dia keperluannya untuk membesarkan membesarkan dadanya, makanya itu dia berusaha keras mendidik anak itu dengan cara kekerasan, terus tapi tetap aja cara kekerasan itu dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu saya mengambil latar belakang itu sebagai karakternya bagaimana sih, terus mengenai fokus penelitiannya itu sendiri saya mengambil fokusnya adalah bagaimana karakter guru dalam film The Teacher. Tujuannya adalah bagaimana sih cara memandang kita dalam yang makna yang ada dalam adegan-adegan yang tadi yang saya soal nanti dalam bab 4 ini nanti. Terus untuk manfaat penelitiannya sendiri secara teoritis adalah untuk mempelajari gaya komunikasi tanda yang ada dalam verbal dan non verbal dengan menggunakan teori Roland Barthes. Terus untuk faktor praktis dalam membuat film sendiri adalah di mana sang pembuat film ini meneliti membantu bagaimana sih cara menggambarkannya dalam karakter guru itu sendiri dari dalam mendidik anak itu. Jadi misalkan tadi dia mendidiknya dengan cara melemparkan bola basket, dia minum minuman keras ternyata di dalam kelas meskipun tidak serentak dilihat oleh anak, tapi dia minumnya di depan anak-anak itu sendiri. Dan yang terakhir ada manfaat sosialnya adalah untuk mempelajari dari komunikasi dalam etika mendidik keterkaitan dengan dosen di kalangan mahasiswa sendiri. Itu untuk bab 1 itu sendiri ya. Nah, ini untuk bab 2-nya adalah tim pustakanya. Pertama saya adalah mengambil komunikasi. Komunikasi adalah sebagian proses semiotik yang dihendaki orang-orang dalam mengatur lingkungannya untuk berkomunikasi satu sama lain. Terus tapi di komunikasi ini saya lebih menekankan kepada tanda verbal dan non verbalnya, di mana verbalnya adalah bagaimana dengan cara gaya dia berkomunikasi. Kalau secara non verbal dengan gerak-gerik tubuhnya, dari mimik wajahnya, dia cenderung nih, dia tidak suka dengan guru itu, tapi dia tetap aja diserang sama si ini gitu, seperti itu. Terus ini data-datanya adalah dia karena berbentuk film, jadi dia termasuk juga dalam komunikasi massa, di mana adegan-adegan itu menyampaikan gaya komunikasinya ke semua khalayak yang melihat dalam film The Teacher itu. Dan film The Teacher ini sudah main di 2011 dan masih sampai sekarang ini masih main di HBO kalau saya lihat. Dan juga dia bersifat media massa karena menggunakan media elektronik. Ini kalau dikaitkan dengan produksi, dia termasuk produksi non berita, drama dengan kategori drama komedi. Nah, di sini mengenai teori belajar, di sini definisi dari teori belajar itu adalah di mana kita belajar dari pengalaman yang sudah ada, dari misalkan dari orang-orang sudah tua. Dia akan memberi kita pencerahan supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama, dan itulah fungsi dari guru itu sendiri. Terus kemudian ada penilaian hasil belajar, jadi bagaimana kita mempresentasikan dari hasil belajar kita selama yang ada di tempat kita dididik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang semiotika Roland Barthes ya. Semiotika itu dia berasal dari tanda, dari bahasa Yunani, yaitu merupakan tanda. Ya, terus ada banyak semiotika. Pertama dari Charles Peirce,
hingga deflower. Cuman di sini saya lebih menekankan kepada lawan batas. Kenapa lawan batas? Karena di sini saya akan membandingkan antara makna denotasi dan makna sesungguhnya sendiri dengan makna konotasi. Dari makna konotasi adalah makna dari pemikiran yang ada dari kitanya saya sebagai peneliti. Sedangkan denotasi itu adalah dimana makna emang terjadi saat itu juga, dia sedang apa, itu adalah makna dari denotasi itu sendiri. Dan lawan batas ini tidak juga luput dari kata mitos, yaitu mengenai kebudayaan populer, di mana budaya populer itu sedang terjadi saat ini. Terus ini saya juga mengaitkannya dengan etika, di mana etika itu berasal dari kata etos yang merupakan logika baik atau benarnya. Terus paradigma yaitu keyakinan dasar dalam membimbing tindakan. Jadi saya di sini menggunakan paradigmanya konstruktif, di mana realitas sosial yang diamati seseorang tidak dapat digeneralisasikan oleh kaum positif. Udah di situ. Terus kita langsung ke bab 3. Dari bab 3 metode penelitian saya menggunakan paradigmanya konstruktif sendiri. Tipe penelitiannya adalah bersifat deskriptif untuk mendefinisikan jalan cerita yang ada. Terus saya ambil adegan-adegan yang ada. Metode penelitiannya adalah semiotika kualitatif yang menggunakan analisis semiotika yang lawan batas. Untuk subjek penelitiannya sendiri saya menggunakan 2 karakter, yakni untuk Cameron sendiri yang dalam berperan dalam Elizabeth Darcy, dan juga Lucy Pans yang lawan dari guru Elizabeth sendiri. Teknik pengumpulan data ini saya mengumpulkan datanya dari teknik pengumpulan datanya saya ambil dari beberapa film dan juga ada wawancara juga. Data primernya ini saya lihat dari sendiri dari film, sedangkan sekundерnya saya observasi dan juga melakukan wawancara. Dan ada teknik analisis data. Saya masuk ke bab 4. Bab 4 saya di sini memasukkan sejarah Kolumbian, terus analisis mengenai Bad Teacher adalah film itu sendiri yang menggambarkan ini, dan hasil penelitiannya adalah seperti ini. Ini ada beberapa adegan. Ini adegan yang saya tadi cuplik dari trailernya tadi ke dalam ini. Ini adalah dimana sang guru mencuekin muridnya sendiri yang sedang menangis. Itu sangat fatal sekali ya, karena dimana kita seharusnya sebagai guru kita tuh harus bisa membimbing anak dengan cara benarnya apa, misalnya memberi arahan, kenapa, dengan pedulilah, mereka merasa peduli. Terus di sini dia tadi kan sudah ada tuh di dalam karakternya memintangi, dia tuh berniat untuk membesarkan buah dada untuk mendapatkan jodoh, sedangkan dia tidak tahu kalau dia berada di lingkungan sekolah. Terus ini dia sudah pas pertama kali mengajar, dia sang Elizabeth ini masih mengantuk karena dia sebelum dia mengajar ini dia tuh pulang malam dan bangun pagi itu merasa sudah malas untuk mengaji, jadi dia mematikan lampu. Dan kedua ini sang guru tersebut sedang dilawan secara non verbal ya. Jadi si M ini secara verbal dia mengeluarkan kata-kata, tapi yang membuat Elizabeth ini sangat tidak nyaman. Pasalnya di adegan ini itu sang Elizabeth ini tidak mengenal ini itu siapa dia. Oleh karena itu dia tidak menyukai. Dari awal tuh dia sudah tidak suka. Dan ini ini juga ada etika buruknya juga ya, gimana di depan umum dia tuh mengambil secara tidak sopan, bahkan dia tidak izin sampai dia itu. Terus yang ini setelah dari gambar tadi dia dikasih kue oleh salah satu muridnya, dan dia menyuruhnya suruh terowongan diletakkan di atas meja, sedangkan dia tidak berterima kasih, hanya menyuruh saja. Kan itu sangat tidak sopan kan, menurut pandangan saya itu sangat tidak sopan sekali. Nah ini
ini dari tadi, ini di kelasnya dia suruh mengambil anaknya untuk mengambil TV supaya kelanjutannya dia untuk menonton, dan film yang tayangan yang dia tonton itu bertema dewasa, kekerasan seksual terhadap anak, dan ini pun dilihatkan oleh kepada anak-anak didiknya itu sudah jelas-jelas sangat tidak benar. Dan setelah itu kedua, dia duduk, tapi duduknya di depan kelasnya seperti ini. Bayangkan kalau Anda mengajar, Anda duduk dan menaruh kaki di atas meja, kira-kira apa yang ada di benak mahasiswa atau murid-murid yang Anda mengajarkan sangat tidak sopan, atau dia bakal meniru yang kita buat itu, maka ini sangat tidak benar. Terus yang ini dia menolak pemberian kue tadi. Waktunya tinggal 2 menit kayaknya. Ya, ini langsung ini terakhir. Dia membuang kue, terus ini menyerang lagi ya. Ini dengan berpakaian seksi. Ini memasukkan toilet selanjutnya. Oke, kita masuk ke terakhir aja. Untuk kesimpulannya adalah karakter bagaimana sih dari rumusan masalahku adalah bagaimana karakter dalam film dalam mengajar yang baik itu. Pertama adalah kita harusnya perhatian kepada murid. Terus yang kedua, mengajarkan etika yang baik. Terus yang ketiga, menjaga hubungan dengan rekan kerja. Yang keempat, bersikap cerdas dan sportif, tidak berbuat curang, dan bisa mengakali anak supaya dia bisa belajar dengan baik. Oleh itu saran saya sebagai mahasiswa adalah ya memperbaiki dengan cara baik-baik. Udah sekian, mohon maaf jika ada kesalahan.